Ya, menarik nih membahas tentang demam K-pop. Bagaimana sih awalnya demam K-pop ini sehingga di Indonesia sendiri pada waktu itu muncul girl band dan juga boy band asli Indonesia yang dikarenakan pada waktu itu sangat demam-demamnya tentang K-pop, khususnya dalam dunia industri musik, tentang boy band dan girl band, yaitu penyanyi bergrup-grup ya, kayak ngedance gitu dan bukan band. Namun pada kenyataannya semuanya itu di Indonesia pamornya tersingkirkan ataupun meredup seiring band-band sekarang itu naik kembali dengan kemunculannya kembali Ariel Noah pada waktu itu. Nah, siapa nih yang ngalamin pada waktu itu ketika ada Cherry Bell, ada juga Hits, ada Blink, ada juga Smash. Di situ kalian pasti tahu ya personel-personelnya aja siapa. Nah, jika kita menceritakan awal mula demam K-pop, kalau ngebahas mengenai puncaknya tentang demam K-pop ini, khususnya tentang industri musik dalam boy band ataupun girl band, itu awalnya adalah Super Junior ataupun Suju, dimana personelnya salah satunya yang saya tahu sih adalah Siwon. Kalau yang lainnya saya tidak mengenalnya ataupun memang tidak mendalami untuk tahu tentang hal itu ya, karena memang dalam hal ini sangat benar-benar viral pada waktu itu boy band di Korea yang digandrungi remaja Indonesia, sehingga pada waktu itu yang paling terkenal sehingga puncaknya adalah yang bertajuk dari Suju ini adalah Super Show 4 ya, Super Show 4. Disitulah kemudian demam-demam K-pop ini merambat ke industri musik di Indonesia sendiri, hingga dibuatlah ada beberapa boy band yang cukup terkenal juga di Indonesia, katakanlah seperti Cherry Bell, Hits, Blink, dan juga Smash. Nah, kalau Smash ini saya tahu nih beberapa personelnya seperti Bisma Smash, Morgan Oi, Rafael, dan yang lainnya saya lupa lagi. Nah, dari Cherry Bell juga saya lupa ya, kayaknya ada Anissa dan sebagainya juga. Nah, boy band dan girl band ini ternyata seperti istilahnya gitu ya, demam K-pop. Istilahnya seperti demam yang berjalan tidak berlangsung lama, apalagi dengan kemunculannya kembali ketika Ariel Noah menghirup udara bebas. Nah, ketika salah satu personel dari Smash ini ditanya oleh salah seorang ataupun wartawan bagaimana pendapatnya mengenai bebasnya Ariel ya, bebasnya Ariel Peter Pan waktu itu, ketika boy band ini yang sedang digandrungi masa muda itu waktu itu, apakah akan redup dengan kehadiran Ariel ya. Lalu Bisma di situ, Bisma Smash mengatakan boy band akan tetap ada dan tidak akan kalah pamor dengan band-band yang akan naik nanti sekalipun Ariel itu sudah bebas. Nah, namun kenyataannya pada waktu itu Ariel bebas, kemudian band-band ini mulai naik lagi semuanya, semua band pamornya naik lagi dengan kehadiran Ariel Noah. Pada waktu itu Ariel Peter Pan, dan sekarang dengan nama barunya Ariel Noah. Dan ternyata dengan nama Noah Band ini menjadi salah satu band papan atas, salah satu band terbaik juga dan termahal juga yang sampai saat ini eksis. Dan ternyata band-band ini dan Ariel Noah khususnya dapat mengalahkan pamor dari boy band ataupun girl band yang sudah dibangun di Indonesia itu sendiri. Nah, dalam hal ini entah kalah pamor ataupun memang personelnya sedang ada kegiatan masing-masing seperti pekerjaan ataupun untuk meneruskan pendidikan mereka masing-masing dan sebagainya, karena untuk grup seperti itu dan mereka masih muda-muda, sehingga ya pasti mereka ini ada yang kuliah ya, ada yang mengejar target untuk pekerjaan dan sebagainya juga. Jadi itulah mengapa boy band dan girl band di Indonesia ini sekarang sudah tidak terlihat lagi. Apakah mereka bubar? Saya juga kurang tahu untuk hal itu. Yang pasti sekarang sudah jarang ada lagi boy band girl band yang dulu pernah ada. Dan sekarang pamornya kalah dengan band-band di Indonesia, khususnya dengan kemunculan Ariel Noah. Nah, bicara dengan Ariel Noah, memang karismatiknya sudah diketahui banyak publik. Di sini Ariel Noah menurut saya sangat luar biasa sekali untuk membangun band, kembali menghidupkannya setelah lama vakum. Itu adalah hal yang luar biasa, karena tidak mudah ketika band tersebut kemudian redup sementara ataupun vakum ketika tidak manggung untuk beberapa tahun, kemudian muncul lagi
dengan nama baru dan itu berhasil sampai sekarang masih eksis, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa yang divokalisi oleh Ariel Noah. Pokoknya hebat ya. Ariel Noah juga sekarang memang kayak nggak ada berubahnya ya, dari wajahnya itu kayak masih muda aja dan tambah muda malahan karena dia memang rajin olahraga. Nah, kalau kalian rajin olahraga ingin awet muda, intinya kalian rajin olahraga. Dan kalau nggak salah kurangin makan yang manis-manis ataupun gula, dan itu mempengaruhi kalian untuk awet muda. Nah, tentunya ini adalah hal yang menarik ya, ketika Ariel Noah pada waktu itu menciptakan lagu yang dibawakan pertama kali adalah Separuh Aku. Nah, alasan David Noah di sini membawakan Separuh Aku lebih diutamakan lebih dulu ketika nyanyi, karena memang lagu yang lainnya itu katanya dipilih dari lagu-lagu yang lainnya yang sudah tercipta. Sebenarnya ada beberapa juga yang sudah tercipta dari Noah ini, namun yang dinyanyikan adalah Separuh Aku lebih dulu karena memang dari nada dan lagunya itu lebih fresh aja. Jadi sehingga membawa suasana baru untuk dibawakan lebih dulu oleh Ariel Noah di Belantika Musik Tanah Air Indonesia. Terbukti ya sekarang Ariel Noah sukses untuk menaikkan pamor band-band lain juga, dan sekarang boyband dan girlband tersebut sudah tidak ada lagi. Apakah memang ini tentang kegiatan mereka yang menjadi terpisah sehingga band tersebut tidak, boyband girlband tersebut tidak muncul lagi dan sebagainya. Yang pasti dengan kehadiran Ariel Noah ini sangat luar biasa sekali menghidupkan musik khususnya band di Indonesia. Nah, dari sini sisi positifnya adalah ketika kita melakukan kesalahan yang viral dan sebagainya sebagai public figure, tentunya kita jangan sampai berhenti untuk berkarya. Buktinya Ariel Noah ketika dia memiliki kesalahan viral dan mungkin bikin malu, namun pada akhirnya dengan karya-karya yang dia buat, maka orang-orang menilai dan mengingat karya yang dibuat oleh Ariel Noah. Inilah ya sisi positif yang bisa kita ambil ketika kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita berhenti berkarya. Jika kita mau membuat diri kita lebih baik, membuat karya lebih lanjut, konsisten, maka semuanya akan terlihat hasilnya dan sukses kalau kita bisa bangkit dari keterpurukan karena masalah. Karena seseorang itu semakin tinggi, kayak ibaratnya pohon semakin tinggi akan kencang anginnya, dan itu pun terbukti untuk musisi-musisi yang terkena masalah yang pada akhirnya sekarang sukses sampai akhir-akhir ini, sampai sekarang ini ya. Nah, meskipun boyband dan girlband di Indonesia sudah belum muncul lagi ataupun memang mereka ini sedang ada kesibukan masing-masing sehingga tidak bersatu lagi untuk muncul, namun untuk fans K-pop ini yang di Indonesia ngefans ke K-pop luar negeri, Korea khususnya, itu tetap banyak, khususnya para cewek-cewek ini ya. Para cewek-cewek masih banyak banget yang ngefans sama boyband di Korea, apalagi setiap tahunnya itu boyband Korea ini banyak ya. Nah, kalau misalnya kita telaah ya bahwasanya nama boyband girlband ini kayaknya sudah lama ada ya, cuman untuk demamnya di Indonesia sendiri itu memang sekitar tahun 2012-an lah, sekitar segituan, sehingga itulah puncaknya demam K-pop tersebut masuk ke Indonesia, dan sampai sekarang ini masih banyak sih yang demam K-pop. Namun istilahnya demam ya seperti demam itu tidak berlangsung lama. Itulah ya pembahasan mengenai boyband dan girlband yang membuat warga Indonesia khususnya muda-mudi pada waktu itu, sampai sekarang juga mungkin ada yang demam K-pop hingga dibuatlah boyband dan girlband di Indonesia yang namun kini sekarang sudah kalah pamor oleh band-band ternama di Indonesia, salah satunya dengan kemunculannya Ariel Noah.